belakang tolong tertib dulu. Baik, majelis akan melanjutkan sidang pemeriksaan atas gugatan yang diajukan oleh PT Geraha Bara Lestari sebanyak 1 berkas. Untuk itu dengan ini sidang dibuka di hadapan termohon umum. Dari tergugat terlebih dahulu yang hadir silakan. Siapa saja? Terima kasih Yang Mulia. Tergugat hari ini yang hadir saya Johannes Salson, Isi Febrianti dan Azari Bambang Pratama. Terima kasih. Dari penggugat yang hadir silakan. Terima kasih Yang Mulia. Dari penggugat yang hadir Budi Arifin. Terus yang kedua Fajar Iswandi. Oke, baik. Tiga pendamping. Jadi yang kuasa hukum berdua. Dua. Berdua ya. Oke, baik. Ini sidang yang kedua. Dan ini yang membawa kamera ini siapa nih? Kami. Oh, dari penggugat. Kami Yang Mulia. Iya, dari penggugat ya yang membawa itu. Kemudian ini penggugat kan kuasa hukum ya. Ya. Membawa kamera ke sini ini sudah izin dari pemohon bandingnya sendiri, pemohon penggugatnya sendiri atau tidak? Sudah di etak pot Yang Mulia. Sudah kita ibu. Oh, bukan, maksudnya ini inisiatif dari penggugat sendiri atau diminta oleh PT Geraha Bara Lestari untuk melakukan perekaman itu? Baik, terima kasih majelis yang terhormat. Pada hari ini penggugat telah melakukan perekaman itu atas permintaan dari prinsipal majelis. Oke. Dalam bentuk apa Pak? Ini ada tertulisnya itu permintaan dari prinsipal? Permintaan secara tertulis dari prinsipal ke kami itu tidak ada, tapi kami sudah mengupload permohonan izin untuk meliput sidang pemeriksaan sampai dengan sidang pengucapan. Belum ada ya? Majelis yang cek dulu ya, di teksturnya. Kemudian ini kuasa hukum yang kedua ini menurut Panitra tadi belum ada dokumen legal standing-nya. Sudah disampaikan belum ya? Untuk dokumen legal standing sudah penggugat upload di Exor sendiri. Itex Corp ya? Iya, itu skop. Sebentar ya, dicek. Karena sebelumnya kan sendiri ya kan? Kuasa hukumnya ya. Sudah ada. Terus itu ada izinnya ya. Oke. Baik, majelis akan musyawarah dulu sedikit sebentar ya. Baik, tadi sudah dicek oleh apa namanya, yang minta izin itu siapa? Panitra, kuasa hukum atau Panitra? Itu. Begini penggugat, bahwa majelis ini sebenarnya tidak keberatan untuk sidang ini.
direkam gitu ya. Tapi kan secara administrasi harus ada gitu kelengkapannya gitu ya. Nah ini kan suratnya nih, coba dilihat. Oke. Nah yang minta ini kan dari kantor kuasa hukum ya kan, bukan dari PT Graha Bara Lestari. Nah majelis menginginkan bahwa ini memang sudah di-endorse oleh pemohonnya sendiri untuk melakukan perekaman ya. Jadi silakan nanti dengan prinsipalnya berkomunikasi ya, dan tunjukkan bukti bahwa memang prinsipal sudah memberikan endorsement ya, atau meminta kuasa hukum untuk melakukan perekaman. Itu bisa dipahami ya pemohonnya. Ya, baik, terima kasih majelis. Namun untuk persidangan hari ini, penggugat mohon untuk tetap diliput. Namun ketika kalau majelis meminta surat dari prinsipal untuk endorsement tadi kepada penggugat, nanti penggugat akan mintakan kepada prinsipal dan akan penggugat uploadnya nanti di sidang berikutnya majelis. Oke, baik. Jadi majelis sudah ini ya. Jadi pada prinsipnya boleh saja gitu kan. Hanya tentu karena bukan endorsement dari penggugat sendiri dalam hal ini PT Graha tadi, tentu harus jelas dulu. Ini tujuannya untuk mereka untuk apa gitu ya, seperti itu. Apa kira-kira tujuannya pemohon? Ya, tentu tujuannya yang pertama untuk kebutuhan dari prinsipal majelis agar prinsipal itu terupdate apa saja yang sudah terjadi di dalam persidangan. Kemudian yang kedua itu untuk dokumentasi daripada penggugat itu sendiri majelis. Oke. Untuk dokumentasi ya. Oke. Jadi kalau misalnya di luar itu berarti seperti apa kira-kira kalau misalnya ternyata digunakan lain oleh penggugat atas rekaman ini? Mungkin nanti penggugat akan berkoordinasi dulu kepada prinsipal, karena kan kalaupun penggugat ingin menggunakan di luar daripada persidangan, nah nanti kan mungkin penggugat kami sebagai kuasanya ingin mendapatkan persetujuan dulu dari prinsipal itu sendiri, apakah video ini dapat digunakan di hal-hal yang lain itu majelis. Jadi intinya kan harus ada endorsement dulu kan dari prinsipal ya kan. Makanya itu tadi majelis menyampaikan harus ada dulu gitu kan dari prinsipal. Baru kemudian majelis akan mengizinkan untuk dilakukan peliputan rekaman seperti itu. Silakan Pak. Baik, jadi menurut kuasa hukum ini belum ada izin tertulis dari wajib pajak ya? Kalau izin dari prinsipal belum majelis, tapi kalaupun majelis meminta, nanti kami akan mintakan kepada prinsipal majelis. Baik, selain apa yang sudah disampaikan tadi, kalau perekaman video ini disalahgunakan oleh kuasa hukum untuk tujuan di luar tujuan wajib pajak, nanti yang bertanggung jawab wajib pajak atau kuasa hukum? Ya, oleh karena itu majelis kami nanti akan berkoordinasi dulu oleh prinsipal majelis. Baik, jadi akan berkoordinasi dulu ya? Ya. Nah, kalau akan berkoordinasi dulu, merekamnya itu menunggu hasil koordinasi persetujuan dari wajib pajak atau mulai saat ini? Penggugat mohon untuk persidangan kali ini tetap akan diliput majelis, karena kan permohonan izin berikutnya sudah penggugat upload di ekspor. Namun kalau tadi majelis minta surat dari prinsipal terkait dengan endorsement tadi, nanti di sidang berikutnya penggugat akan berikan kepada majelis surat dari prinsipalnya. Ya, atau dihadirkan ya, kalau bisa. Baik, kalau saya sebagai anggota nanti kalau justru yang punya ketua, karena izinnya belum ada yang sudah diambil dan tidak ada buktinya, kalau mau merekam boleh, tapi yang direkam itu kuasa hukumnya. Jadi kameranya menghadap ke sana. Baik, jadi majelis putuskan ya sebagai ketua, jadi perekaman boleh dihentikan, tapi kemudian
angle-nya berbalik ya ke arah sana ya. Tadi itu sudah dilakukan perekaman. Sudah di 3 ya, ruang pengunjung saya. Baik. Oke, baik. Jadi kita lanjutkan ya terkait dengan gugatan yang diajukan oleh PT Geraha Barastari ini. Dan hari ini kan sidang yang kedua, jadi majelis akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada tergugat ya untuk menyampaikan dari sudut pandang tergugat, kronologis dan hal-hal yang terkait dengan gugatan oleh penggugat ini seperti apa. Silakan tergugat. Terima kasih Yang Mulia. Izin kami menyampaikan tertulis mosi melalui gugatan. Kami sampaikan ke majelis hakim 3 dan kepada penyidik. Baik, terkait dengan gugatan kami memulai dari penerbitan SKP pasal 21 di tanggal 29 Januari 2021. Kemudian penggugat mengajukan permohonan pengurangan pembatalan SKP tidak benar pasal 31B dengan nomor surat 003 garing dir STGBL garing 6 garing 2021 tanggal 7 Juni 2021 yang diterima oleh tergugat pada tanggal 10 Juni 2021 dengan nomor lembar pengawasan sebagaimana tertera. Kemudian di sini tergugat menjelaskan bahwa tergugat menerbitkan surat permintaan pinjaman buku dinyatakan oleh surat nomor S134 tanggal 5 Oktober 2021. Kemudian atas permohonan pengurangan pembatalan SKP tidak benar pasal 3 ayat 2B tergugat menindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan nomor F04458 tanggal 9 November 2021 dengan amar menolak permohonan penggugat. Kemudian pada tanggal 31 Mei 2022 itu adalah tanggal di mana kami menerima permohonan pengurangan pembatalan SKP yang benar yang kedua yaitu oleh penggugat yang nomor surat 11 dari dia DBL dari 5 2022 per tanggal 7 Mei 2022. Selama proses penelitian atas permohonan pengurangan pembatalan SKP tidak benar yang kedua dibuat menerbitkan surat perpindahan peminjaman buku catatan dan data informasi melalui surat nomor S122 tanggal 18 Juli 2022 dan S127 tanggal 11 Agustus 2022. Terkait dengan permohonan pengurangan pembatalan SKP yang tidak benar yang kedua ini oleh penggugat menindaklanjuti dengan menerbitkan putusan nomor F02193 tanggal 9 September 2022 dengan amar menolak permohonan penggugat dan kami kirimkan melalui resiko pengiriman sebagai yang tertera dan diterima berdasarkan resiko pada tanggal 14 September 2022. Kemudian penggugat mengajukan permohonan pengurangan pembatalan SKP tidak benar yang ketiga kepada tergugat dan kedudukan pajak dan diterima oleh tergugat oleh KPP pada tanggal 28 Maret 2023. Surat penggugat itu tertanggal 24 Maret 2023. Kemudian pada tanggal 24 Mei 2023 tergugat menerbitkan surat nomor S341 terkait dengan pengembalian permohonan pengurangan pembatalan SKP tidak benar karena pengajuan tersebut adalah permohonan yang ketiga. Sementara penggugat mengajukan permohonan itu sesuai dengan pasal 14 ayat 5 dan 8 tahun 2012 adalah paling banyak sekali 2 kali. Kemudian tanggal 20 November 2024 penggugat menyampaikan surat nomor 013 GBL 4 2024 terkait dengan permintaan dan permohonan jawaban dan keputusan pembatalan atas surat pengembalian pengurangan pembatalan SKP tidak benar yang diterbitkan atas nomor S341 tersebut.
tergugat mengajukan penyampaian surat dan diterima oleh tergugat tanggal 20 November 2024. Tergugat kemudian menerbitkan jawaban atas surat dari tergugat dengan nomor surat S1274 tanggal 20 Desember 2024 terkait dengan tanggapan atas surat dari penggugat tersebut. Tanggal 21 Januari 2025, penggugat mengajukan gugatan atas S1274 perihal tanggapan dari tergugat atas surat permintaan dan permohonan jawaban yang diajukan oleh penggugat dengan nomor gugatannya adalah 049-BL-1/2025. Dan atas gugatan yang diajukan penggugat atas nomor surat tergugat nomor S1274 tersebut, Pengadilan Pajak menerbitkan putusan Pengadilan Pajak nomor PUT 000701 yang diucapkan tanggal 8 Oktober 2025 dengan nomor putusan tidak dapat diterima. Dan terakhir tanggal 28 November 2025, penggugat mengajukan gugatan atas surat keputusan tergugat nomor KEP 02193 yang merupakan keputusan atas permohonan kurang pembatalan SKP yang tidak benar yang kedua melalui surat gugatan dari penggugat nomor 1143 GBL dari 11/2025 yang diterima Pengadilan Pajak tanggal 28 November 2025. Terkait dengan formal atas pengajuan gugatan yang diajukan oleh penggugat yang mulia, kami tetap berpendapat bahwa surat penggugat itu telah melewati jangka waktu pengajuan gugatan 30 hari, di mana objek gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah KEP 0193 per tanggal 9 September 2022, sementara gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan nomor 1143 GBL 11/2025 itu diajukan per tanggal 28 November 2025. Demikian sikapnya yang mulia terkait dengan kronologis gugatan dari penggugat dan tanggapan atas pengajuan gugatan ini oleh penggugat. Jadi kalau mau tergugat, permohonan gugatan dari penggugat ini telah melewati jangka waktu penyampaian gugatan begitu ya? Iya betul, yang mulia, sesuai dengan yang kami sampaikan di dalam penjelasan hari ini. Dan itu dihitung dari tanggal surat yang digugat gitu ya? Objek gugatan yang digugat adalah KEP tergugat 02193, di mana KEP 02193 tersebut itu kami terbitkan itu pertanggal 9 September 2022 dan telah kami kirimkan melalui reksi pos sebagaimana tertera dan telah diterima berdasarkan reksi pos tersebut tanggal 14 September 2022. Sementara penggugat mengajukan gugatan itu 28 November 2025, lebih dari 30 hari waktu. Baik, jadi itu acuannya gitu ya, dari karena KEP yang digugat itu adalah KEP 02193 tanggal 9 September 2022, sementara gugatan yang baru diajukan tahun 2025 sehingga melewati jangka waktu begitu ya, sehingga tidak memenuhi ketentuan formal gitu ya. Kemudian tergugat sudah mempelajari keputusan gugatan yang diterbitkan oleh Pengadilan Pajak yang dari sebelum hari ini. Apa isinya di sini? Ya, berdasarkan yang kami pelajari yang mulia, sepemahaman kami nomor PUT 000701 tersebut adalah bahwa objek gugatan yang diajukan oleh penggugat itu adalah tidak jelas, bahwa di mana objek yang diajukan oleh penggugat itu adalah nomor S1274 dan di mana S1274 tersebut itu tidak ada penjelasan dari penggugat apa yang tidak setuju dari penerbitan nomor surat yang diterbitkan oleh tergugat nomor S1274 BPJ 20/2024. Tapi di dalam hitung penggugat itu dengan objek gugatan S1274 tersebut itu minta untuk membatalkan KEP 04458. Ini adalah KEP tergugat atas permohonan SKP yang tidak benar yang pertama atas permohonan pertama. Ya, menurut Pengadilan Pajak itu adalah gugatan penggugat yang diajukan oleh surat nomor 049 tersebut tidak jelas atau dengan hasil nomor keputusan tidak dapat diterima. Kalau terkait dengan adanya kesalahan alamat pengiriman itu, alamat pengiriman sebagaimana kami
dapat informasi yang mulia bahwa alamat itu sudah sesuai, di mana kami mengirimkan tidak ada perbedaan di Jalan Basuki Rahmat nomor 28 Rawabunga Jatinegara ke Timur. Sehingga dan berdasarkan resiko tersebut itu diterima ya, berdasarkan simpos. Sehingga itulah yang menurut kami jangka waktu 30 hari itu tidak dapat diterima sejak surat tersebut diterima. Ada pembetulan nggak dalam proses ini? Terhadap cap dari Aludan? Pembetulan tidak ada. Tidak ada. Ya sedikit terlibat. Ini kan capnya itu tanggal 9 November 2021. Ya, Cap yang pertama ya nomor 458. Oh, 04458 ya, 9 November 2021 ya. Kemudian ya, kalau proses yang pertama dan yang kedua itu gak ada masalah ya. Maksudnya jangka waktu semua memenuhi, itu semua memenuhi. Iya. Oke. Jadi yang terlambat menurut penggugat itu tanggal pengajuan gugatan. Menurut kami juga pengajuan gugatan Ya, kita kirim tergugat sudah disampaikan ke majelis. Dikirimnya pakai apa? sebagai pos yang boleh kami, mohon maaf untuk bukti kirimnya kami hanya berdasarkan tangkapan layar yang sudah kami screenshotkan di halaman 5 yang mulia. Oke, bisa di share serius tanggapan layar ini. Supaya kita sama-sama lihat. Bisa. Bukan ini, bukti kirimnya aja. Kalau sampai kronologis. Ini pakai pos Indonesia. Dari pos Indonesia Oke, tertulis di situ tanggal berapa tanggal kirim. itu kalau melihat dari tanggal 12 September 2022 ini. 12 September. September 2022 mulai proses pengiriman dan terakhir itu di tanggal 14 September 2022 itu dengan telah barang Anda dengan P2291 sekian selesai dikirim dan oleh Dwiki Mardianto dan diterima oleh di bagian paling bawah. Diterimanya tanggal berapa di situ? 14 September 2022. 14 September. Penerimanya? Penerimanya itu tertulis Joko. Sama ini. Keterangannya di baca pos gitu. Kalau menurut tergugat ini tawarnya berapa hari? Kalau lihat dari tanggal diterimanya 14 September 2022 dan dari tanggal 12 September dikirim sudah lewat dari 30 hari dan hampir 3 hari. 3 tahun ya udah. Oh, 2022 sampai 2025. 2025. Oke, 3 tahun. Ini alamatnya dari tempat pos ke sama-sama Jakarta ya? Jakarta. Sama-sama Jakarta. Dan nanti tergugat sidang berikutnya sendiri yang menjelaskan kok lama sekali bisa 3 tahun. Ya kan? Oke, di majelis hanya ingin memperjelas sebelumnya, dan kita sama-sama
informasi dari tergugat tadi berarti dikirimkan di tahun 2022 September, tapi gugatan diajukan di 2025 seperti itu ya. Kalau menurut tergugat seperti itu. Dan di dalam proses tadi Mas Haji sudah mengkonfirmasi tidak ada pos, tidak ada pos ya. Kemudian tidak ada pembulan tadi ya, seperti itu ya. Jadi kalau menurut tergugat surat ini secara normal telah dikirimkan oleh tergugat dan telah diterima oleh tergugat, oleh penggugat gitu ya. Benar itu. Oke, baik. Untuk penggugat nanti saya akan berikan kesempatan ya. Jadi ini kan sidang yang kedua, nanti berikan kesempatan dulu kepada tergugat ya, seperti itu ya. Oke. Dari tergugat ada lagi tergugat? Dari kami cukup. Gitu ya. Baik, jadi nanti di sidang selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada penggugat untuk menyampaikan dari sisi penggugat kronologisnya seperti apa, gitu ya. Kemudian apakah sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh tergugat atau ada hal-hal yang lain ya yang ingin disampaikan oleh penggugat sehingga penggugat tentu menguatkan argumentasinya bahwa ini permohonan seharusnya tidak dikembalikan ya, tapi diproses kan seperti itu penggugatnya. Kemudian satu hal lagi, ini kan penggugat menyampaikan surat ya 003 dari BAJH strik SJY garing 2 Romawi garing 2026 ya, kemudian meminta kepada majelis atau memberitahukan kepada majelis akan menghadirkan saksi ahli ya, atau ahli gitu ya, saudara Alexandro Rey gitu kan. Betul begitu ya penggugatnya? Betul yang mulia. Ya. Ya betul dong. Betul ya, oke. Kemudian juga di sini yang kedua meminta majelis untuk menghadirkan saksi dari Pos Indonesia gitu ya. Ya betul. Oke, baik. Nah ini terkait dengan dua ini majelis saya akan konfirmasi ahli ini nanti akan menyampaikan terkait dengan apanya? Baik, penggugat akan menghadirkan ahli itu untuk menjelaskan majelis bahwa berkaitan dengan surat akuo yang belum diterbitkan sementara jangka waktu sudah terlewatkan 6 bulan majelis. Jadi ada masalah di kronologis itu yang kemudian mau dijelaskan oleh ahli tersebut begitu ya? Betul majelis. Oke. Hanya itu saja. Termasuk dengan akibat hukumnya majelis. Apa akibat hukumnya ketika surat akuo itu diterbitkan sudah melewati jangka waktu 6 bulan. Ini surat yang mana maksudnya? Surat akuo, surat cap yang 021 itu majelis. 02193 tadi itu ya? Betul majelis. Jadi kalau menurut penggugat tadi ada hal terkait dengan cap tersebut yang seharusnya diterbitkan dalam jangka waktu 6 bulan gitu ya. Oke. Kemudian untuk yang pos ini, Baik majelis, kami sudah mendatangi pos tersebut majelis, sudah bertemu dengan Ibu Megia. Ternyata pada saat kita ketemu untuk meminta Ibu Megia datang ke persidangan, mereka bersedia datang asal ada surat resmi dari pengadilan majelis. itu terdokumentasi ya? Maksudnya saya sampaikan ke majelis. Suratnya itu sudah saya kirim. Bisa dilihat suratnya. Itu surat permohonan dari pemohon ke kantor pos gitu ya? Atau surat apa tadi? Surat permohonan kami ke majelis. Oh, kalau itu majelis kan udah pegang nih ya. Ya. Tadi kan majelis mendengar dari pemohon, pemohon sudah berkoordinasi dengan kantor pos, dengan pos. Kemudian pos menginginkan ada surat dari pengadilan pajak untuk mengundang mereka hadir kan gitu. Nah, itu ada nggak buktinya? Nah, itu yang maksudkan ada.
izin mempertegas majelis bahwa penggugat kan akan menghadirkan ahli berkaitan dengan untuk menjelaskan yang tadi surat aku yang diterbitkan sudah melewati jangka waktu termasuk juga akibat hukumnya. Nah, kemudian juga penggugat itu akan menghadirkan saksi dari PT Pos. Kenapa? Karena tergugat mendalilkan bahwa surat aku tersebut itu sudah disampaikan dan diterima oleh saudara Joko yang tadi sudah kita lihat sama-sama. Nah, oleh karena itu penggugat sudah menyurati ke PT Pos dan dari tanggapan PT Pos itu sudah juga memberikan tanggapannya bahwa memang surat itu sudah dikirim, namun yang dikirim yang dibuktikan kepada penggugat itu dokumentasinya hanya berupa gambar saja majelis, hanya berupa gambar dan pelang PT Geraha Barlestari, sehingga tidak ada yang membuktikan bahwa surat aku itu diterima oleh siapa. Tuh. Nah, untuk membuktikan itu maka penggugat memohon kepada majelis untuk memerintahkan PT Pos ini untuk hadir di muka persidangan majelis untuk memberikan keterangan apakah betul surat tersebut itu diterima oleh saudara Joko. Itu majelis. Jadi ini kan agak lain dengan yang tadi disampaikan, ya kan tadi kan menyampaikan dengan ibu siapa itu dan ibu yang dari kantor pos ini meminta agar ada mereka mau hadir, tapi kalau ada permintaan dari pengadilan dan begitu. Nah ini yang benar yang mana nih? Apakah yang saya sampaikan ini barusan atau seperti apa? Ya, pada prinsipnya PT Pos itu akan hadir kalau mendapatkan panggilan langsung dari pengadilan atau melalui dari majelis. Gitu. Karena kami sudah menyurati untuk bisa memberikan keterangannya di muka persidangan, namun yang bersangkutan itu mau hadir kalau ada panggilan dari unit sakti. Ya, nah itu maksud majelis. Mereka merespon itu secara tertulis atau hanya lisan? Secara tertulis majelis. Ada ya. Jawaban dari kantor pos itu seperti itu ya. Di surat dari posnya ada majelis. Nah itu disampaikan ke majelis ya. Nanti biar jadi dasar juga majelis untuk mengambil mereka. Ya bisa ya. Baik majelis. Oke, nanti sampaikan ya. Jadi surat pemohon kepada kantor pos dan jawaban dari kantor pos ke pemohon silakan disampaikan ke majelis ya. Oke. Baik, majelis ingin mempertegas tadi ya, sebetulnya gugatan ini kan satu surat satu permohonan ya. Nah, surat aku ini yang nomor berapa sebenarnya menurut pemohon? Surat aku ini yang cap 021 itu majelis. 2193 ya? Iya, 02193. Yang tahun 2002. Betul majelis. Ya. Baik. Yang menurut terbanding itu melewati jangka waktu tadi. Betul. Betul majelis. Baik. Ini pertanyaannya kan dihubungkan dengan bahwa akan menghadirkan ahli. Betul. Ya. Hubungannya dengan cap 2193 ini apa yang keterangan? Begini majelis, pada prinsipnya penggugat sudah membaca kronologis yang sudah tergugat berikan. Itu memang di dalam kronologisnya tergugat menjelaskan bahwa surat aku itu kan sudah melewati jangka waktu atau sudah gugatan tersebut sudah melewati jangka waktunya. Nah, makanya penggugat menyampaikan itu melalui penjelasan tertulis yang sudah penggugat upload di e-text court majelis. Nah, di dalam penjelasan tertulis penggugat itu sudah terdapat mengenai bahwa berkaitan dengan surat permohonan pembatalan yang penggugat sampaikan ke tergugat itu belum mendapatkan keputusan majelis gitu. Oleh karenanya surat keputusan itu belum mendapatkan keputusan sementara sudah melewati jangka waktu 6 bulan, maka seharusnya secara asas fiktif positif itu harus terbit kabul majelis. Nah, untuk membuktikan itu, maka penggugat ingin menghadirkan ahli majelis. Iya, makanya keterangan yang mau diberikan itu apa kan fakta-faktanya sudah disebutkan semua tadi sudah ada. Ya, mau menerangkan apa ini? Ahli nanti akan memberikan keterangan berkaitan dengan apakah betul surat aku yang diterbitkan melewati batas waktu 6 bulan itu harus diberikan keputusan kabul. Itu satu. Kemudian yang kedua, apa akibat hukumnya kalau surat aku tersebut atau cap 021 ini itu diterbitkan melewati batas waktu, kemudian apakah itu juga akan dapat membatalkan SKP-nya majelis.
Kalau kuasa hukum sendiri berpendapat yang sama kan? Ya itu harus diberikan, itu harus bisa dijelaskan oleh ahli majelis biar persidangan terang majelis. Iya. Kalau ahli nanti jelas seperti itu. Kalau pertanyaan kuasa hukum sebetulnya sependapat dengan itu atau tidak yang sudah disampaikan? Kalau berdasar penggugat, ketika surat akwa itu diterbitkan melewati batas waktu, ya maka seharusnya harus terbit surat keputusan yang kabul majelis berdasarkan asas fikih positif. Dan kemudian ketika itu terbit melewati batas waktu, maka secara hukum SKP tersebut juga harus batal majelis menurut penggugat. Yaitu menurut kuasa hukum kan? Betul. Nah, ada beda pendapat nggak dengan ahli yang akan didatangkan tadi? Ya mungkin secara teori nanti mungkin ahli bisa menjelaskan majelis apakah betul apa yang menurut penggugat yang sampaikan tadi bisa dapat akibat hukumnya dapat membatalkan SKP dan kemudian keluar putusan kabul yang melewati jangka waktu 6 bulan. Ya, baik. Nanti kalau dihadirkan didukung dengan CV dan pengalaman yang berkaitan dengan keterangan yang akan diberikan. Bisa berupa pengalaman atau karya tulis. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa majelis. Namun mungkin untuk persidangan berikutnya majelis sebelum penggugat menghadirkan ahli, penggugat ingin terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari saksi dari PT Pos majelis. Biar nanti dari keterangan PT Pos bisa ada relevan dengan penjelasan dari keterangan ahli majelis. Ya, itu nanti dijadwalkan ya, mana yang memungkinkan ya. Baik, ini dari saya terakhir mengingatkan ya bahwa kuasa bersedia memberikan penjelasan tertulis dari wajib pajak bahwa memang memberi hak menugaskan untuk merekam jalannya persidangan dan jika digunakan di luar kepentingan persidangan maka wajib pajak juga ikut menanggung risiko hukumnya begitu ya. Baik majelis, kalaupun majelis meminta tadi surat yang endorsement dari prinsipal, nanti penggugat akan usahakan untuk minta dari prinsipal majelis. Ya, dan kuasa hukum tadi sudah setuju tanpa surat dari wajib pajak maka tidak akan melakukan perekaman ya. Penggugat tidak mengatakan setuju majelis, karena tadi penggugat hanya mengatakan bahwa penggugat akan berkoordinasi terlebih dahulu kepada prinsipal. Ya, baik. Dua poin tadi ya. Yang Termasuk tanggung jawab jika dimulakan hal yang tidak berkaitan dengan persidangan ya. Baik. Baik, jadi silakan nanti yang terkait dengan pos ya dikirimkan supaya panitia segera bisa berkoordinasi dengan posnya untuk memanggil mereka hadir sebagai saksi di sini. Ya, pemohon ya. Ada lagi yang mau sampaikan enggak? Nah, berarti kan cukup ya dari pemohon cukup ya. Izin majelis. Ya. Izin majelis. Saya mau menyampaikan yang belum di persidangan pertama itu akte notaris majelis. Iya, Yang asli. ya silakan disampaikan dulu. Itu untuk akte pengajuan banding ya? Gugatan ya? Di halaman berapa yang menunjukkan gimana dia cek? Pak Sandi ya? Ya, Sandi. Halaman berapa? Sama suasana ya. Baik, tergugat tadi penggugat menyampaikan akte asli yang bukan pengurus ya yang mewakili dari penggugat itu sampai masalah dan itu sudah terbukti ada di akte penggugat ya seperti itu ya tergugat ya. Jadi mengkoordinasi ke tergugat ya. Baik, jadi sidang yang kita tunda terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan tanggal 8
April 2026 ya, dan sidang yang akan datang. Masih. Terima kasih. Terima kasih majelis, terima kasih. Terima kasih.